Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Bunda Fari Islama dengan NIM G0025069. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok A4. Di sini saya akan membuat video tentang laporan praktikum anatomi blok 2 kardiorespirasi. Baik, langsung saja untuk soal nomor 1 yaitu saat kegiatan bermain Rusdi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari yang tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anaknya sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis ataupun lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya, yang A yaitu jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Kemudian yang B, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya pertukaran struktur fetal setelah lahir. Yang C, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena. Baik, untuk soal pertama yaitu sirkulasi fetal. Jadi sirkulasi fetal adalah sirkulasi ketika kita masih bayi. Itu pertama dimulai dari plasenta. Dari plasenta ini dia bakal berjalan darahnya bakal berjalan menuju ke umbilical vein. Terus umbilical vein dia bakal bercabang nih, ada yang ke liver buat cuci darah. Kemudian ada yang ke ductus sinusus. Kemudian semuanya bakal berkumpul ke vena cava inferior. Dan dari vena cava inferior dia bakal ke atrium dextra. Dan dari atrium dextra dia bakal ke foramen oval. Terus foramen oval ke atrium sinistra. Habis atrium sinistra dia bakal ke ventricle sinistra. Ventricle sinistra dia bakal ke aorta. Kemudian ke systemic circulation. Nah, langsung di sini aja. Langsung ke systemic circulation. Nah, dari systemic circulation ini dia bisa ke vena cava inferior lagi atau menuju ke umbilical artery. Jadi ke placenta itu. Kalau ke vena cava inferior dia bisa langsung ke atrium dextra, kemudian dari atrium dextra dia bakal ke atrium sinistra. Jadi kan kalau yang atrium dextra, terus ini waktu bayi ya. Jadi atrium dextra dia nggak ke ventricle dulu. Di atrium dextra dia bakal ke foramen oval. Foramen oval itu batas antara atrium dextra sama sinistra. Jadi dia ketika bayi itu masih bolong gitu, pembatas antara atrium sinistra sama sinistra. Itu bolong, jadi melewati foramen oval, kemudian ke atrium sinistra, kemudian ke ventricle sinistra, terus ke aorta. Nah, tapi itu juga bisa dari atrium dextra dia bakal ke ventricle dextra, dari ventricle dextra dia bakal dibawa ke pulmonary trunk. Dari pulmonary trunk ini dia bisa kedua jalan, yaitu di antara bisa ke lungs atau paru-paru, terus ke vena pulmonaris, terus ke atrium sinistra, atau dari pulmonary trunk dia bisa langsung ke ductus arteriosus, kemudian langsung ke aorta. Ini nggak usah ke atrium sinistra gitu, bisa langsung ke aorta aja. Begitu. Kemudian sirkulasinya sudah. Soal nomor 2 yaitu salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Itu berupa yang sering keluar yaitu pattern foramen oval. Jadi kan tadi dijelaskan ketika di dalam sirkulasi fetalnya ketika masih di dalam kandungan itu dari atrium dextra dia bisa langsung ke atrium sinistra karena melewati foramen ovalnya. Nah, foramen ovalnya ini harusnya bisa menutup selama perkembangannya. Ketika berkembang gitu. Jadi dia setelah berkembang itu harusnya udah menutup gitu foramen ovalnya, nggak terbuka, nggak akan bisa, darah nggak akan bisa melewati foramen oval itu lagi. Tapi ini ada suatu penyakit yaitu pattern foramen oval. Jadi foramen ovalnya ini dia bakal berlubang atau nggak tertutup sempurna gitu. Jadi dia masih ada sirkulasi darah dari sini. Nah, karena itu nanti kan ini dia dari vena cava jadi yang darah kotor itu dia bakal dibawa ke jantung. Jadi darah kotor yang dari vena cava ini bisa langsung masuk ke yang ventricle sinistra. Jadi kan harusnya ini ventricle sinistra ini tempat dari darah-darah bersih yang dari pulmo gitu, dari vena dari arteri pulmonaris masuk ke sini, jadi harusnya kan bersih-bersih semua. Tapi karena ini ada celah atau pattern foramen oval,
Jadi darah kotor dari vena cava bisa masuk ke dalam ventricle ini, terus mengotori gitulah. Jadi nanti sirkulasi darah yang ada di jantung ini bisa tercampur antara kotor sama bersih. Kan juga habis dari atrium sinistra dia kan ventricle sinistra terus bakal ke aorta. Nah, dari itu bakal menyebarkan darah-darah yang campur antara kotor sama bersih, jadi nggak bisa maksimal oksigen yang didapatkan oleh setiap sel organ di dalam tubuh. Begitu. Kemudian soal nomor 3 yaitu vaskularisasi arteri sama vena di jantung. Jadi untuk vaskularisasi dari pertama vena dulu, dia utamanya dari vena cardiaca magna, dia yang paling atas. Ini sisi sisi anterior dan ini sisi posterior. Sisi anterior dia vena cardiaca magna di bagian sinistra ini, di bagian posterior berarti di bagian yang sini. Dari vena cardiaca magna, dia bakal bercabang menjadi vena interventricularis yang anterior. Kemudian juga kalau bagian yang posteriornya ini dia ada sinus coronarius, dia bakal bercabang ke vena cardiaca posterior atau juga menuju ke depan ke vena cardiaca magna, kemudian juga ke vena cardiaca parva di yang sini atau yang dari antara ke sini, vena cardiaca parva. Kemudian juga dari sinus coronarius juga bakal ke vena cardiaca media. Begitu. Kemudian kalau yang arteri, dia itu kalau arteri pertama dari arteri besar dulu kan. Sama dari arteri besar dulu atau aorta ascendent. Dari aorta terus ke aorta ascendent. Kemudian dia bakal ke arteri coronaris dextra dan sinistra. Kalau ini kita dari yang coronary dextra dulu saja. Dari arteri coronarius dextra ini dia bakal bercabang ke ramus nodus SA, ramus nodus SA yang di atas ini bercabang ke atas ini ramus SA, kemudian ramus marginalis dextra, jadi dia bakal bercabang ke sini ramus marginalis dextra, terus juga bakal ke ramus interventricularis posterior artery, dia bakal maju ke depan gitu. Ini kan dia yang dextra bakal ke depan, ramus marginalis dextra, mana dia? Pokoknya dia bakal agak ke bawah gitu, menuju ke depan. Terus juga ke ramus interventricularis posterior juga bakal masuk ke dalam gini. Kemudian selain itu dia kalau nanti kan coronary dextra, kalau yang sinistra dia bakal bercabang ke ramus interventricularis anterior. Ramus interventricularis anterior jadi yang di sini dia bakal bercabang ke sini. Kemudian juga dari interventricularis anterior ini dia bakal bercabang ke rami lateralis. Jadi ke samping-sampingnya rami lateralis nih. Kemudian juga ada ramus circumflexus. Jadi sinistra ini dia bakal ke sini, circumflexus, yang bakal ke ramus marginalis sinistra sini. Begitu kalau vaskularisasi dari jantung. Kemudian ini menuju mungkin sudah kalau yang vaskularisasi venanya. Terus kemudian sekarang soal laporan yang kedua, yaitu soalnya saat musim hujan, Badi mengolahkan hidung yang tersumbat yang berlangsung selama beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus casimedus. Pertanyaannya yaitu yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang ada di hidung beserta fungsinya. Kemudian sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Terus jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya. Oke. Jadi yang pertama kan sinus paranasal yang ada di hidung, terus fungsinya.
Untuk sinus paranasal yang ada di hidung itu ya ada 4. Yang pertama itu bagian atas ini sinus frontalis, karena dia di dekat frontal, os frontal, jadi sinus frontalis. Kemudian dia ada selula ethmoidalis, dia yang di tengah sini. Kemudian kalau kalau dilihat dari depan dia nggak terlalu jelas, jadi kita lihat dari sisi lateral, kan sinus frontal, sinus selula ethmoidal, kemudian ada sinus phenoidalis, dia di bagian belakangnya dari selula ethmoidal. Kemudian ada sinus maxillaris, dia bagian pipi atau bawah mata gitu. Kemudian fungsinya itu dia untuk mengurangi berat relatif dari tengkorak, juga meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap aroma wajah, terus melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, melembabkan juga menghangatkan udara dari ketika inspirasi, kemudian juga dia berperan dalam pertahanan dari tubuh. Ini ketika sakit kan biasanya contohnya ketika pilek ini situsnya dia bakal mengeluarkan cairan-cairan itulah. Kemudian soal nomor 2 itu kan pembagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinusnya. Untuk pembagian meatus nasi itu dia dibagi jadi 3, atau meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Juga ada meatus nasi superior yang di sini dia itu muaranya dari seluli ethmoidal posterior, dari seluli ethmoidal ini yang posterior, mulai di situ. Kemudian meatus nasi media itu dia ada ada muara dari sinus maxillaris. Kemudian juga dia sebenarnya ada beberapa bangunan di dalam sini. Jadi ada beberapa muara juga. Pertama bangunan itu ada bulla ethmoidalis di sini, bulla ethmoidalis. Dia bentuknya kubah. Terus dia muara dari seluli ethmoidalis yang media. Jadi kan kalau yang di superior dia muara dari seluli ethmoidalis yang posterior. Kalau yang di meatus nasi media ini dia ada bangunan yaitu bulla ethmoidalis berupa muara dari seluli ethmoidalis yang media. Dan juga ada hiatus semilunaris, itu saluran yang melengkung di bawah bulla ethmoidalis, dia muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum ethmoidal, dia itu di ujung anterior dari hiatus semilunaris, dia muara dari sinus frontalis sama selula ethmoidalis anterior. Terus juga ada meatus nasi yang inferior, dia itu muara dari ductus nasolacrimalis. Ya, begitu. Kemudian meatus nasi sudah. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan mengapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya. Jadi sinus maxillaris dia kan letaknya di sini ya. Nah, kenapa dia lebih sering mengalami sinusitis? Itu karena dia posisi lubangnya dari sinus maxillaris ini letaknya di bagian superiornya dari lubang ini. Kan ini ada beberapa sinus. Nah, kebanyakan dari sinus ini tuh lubang-lubangnya itu ada di bagian inferiornya. Jadi kalau ada kayak lendir-lendir atau cairan-cairan di dalamnya dia pasti bakal bisa langsung keluar semua. Sedangkan di yang sinus maxillaris ini dia lubang buat keluar cairan-cairannya itu ada di bagian superiornya, itu di bagian atasnya. Jadi ketika ada cairan atau lendir dia agak susah untuk mengeluarkan cairan tersebut. Jadi ya lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus-sinus yang lainnya. Begitu, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.